Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Enterprise Arsitektur kelompok The Kosan ingin menjelaskan tentang blueprint pada UMKM menggunakan metode TOGAF ADM yang disusun oleh yang pertama Muhammad Jidan Raihan, yang kedua Iksan Hadim, yang ketiga Arfianto Satrio, yang keempat Dava Putra Dewantoro, yang kelima saya sendiri Fikri Fadil Harbi. UMKM adalah suatu usaha mikro kecil dan menengah. Hampir semua industri telah melakukan inisiatif untuk bertransformasi memanfaatkan teknologi. Adanya transformasi digital yang berbasis sistem informasi, nilai basis diyakini akan semakin meningkat. Metode yang digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur menggunakan metode framework TOGAF yang disebut dengan TOGAF ADM. TOGAF ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Selanjutnya ada karakteristik UMKM. Menggunakan studi kasus UMKM penghasil makanan khas daerah yaitu kacang bogares ras Made Putri yang dikategorikan sebagai usaha kecil menurut karakteristik aset dan omset. Di bawahnya terdapat tabel dan dalamnya terdiri dari usaha kecil kacang bogares ras Made Putri, lalu ada aset, omset, dan deskripsi. Selanjutnya ada perancangan dengan TOGAF ADM. Enterprise arsitektur pada UMKM penghasil makanan khas daerah menggunakan TOGAF ADM dari fase preliminary sampai dengan fase teknologi arsitektur. Selanjutnya ada tabel arsitektur bisnis yang di dalamnya terdiri dari prinsip bisnis yang berkesinambungan, penyempurnaan produk, menjamin kualitas produk. Lalu ada arsitektur fase B, information system, arsitektur fase C dan teknologi, dan arsitektur fase D. Selanjutnya yang kedua, tabel arsitektur data. Di dalamnya terdiri dari data adalah aset yang deskripsinya itu semua data terkait UMKM merupakan aset yang memiliki nilai sehingga harus dijaga dan dikelola dengan baik. Kedua, data dapat diakses. Data harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang sesuai dengan tingkat otoritasnya agar mudah dikelola. Ketiga, ada data yang akurat. Data harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Keempat, ada integrasi data. Semua data terkait UMKM dapat terhubung antara pengguna untuk menunjang bisnisnya dan mengurangi adanya redundansi data. Kelima, ada keamanan data. Semua data harus terlindungi agar aman terhindar dari resiko maupun eksploitasi data oleh pengguna yang tidak sesuai dengan otoritasnya. Lalu ketiga ada tabel arsitektur aplikasi. Yang di dalam tabel terdapat usability aplikasi. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi. Di dalam tabel arsitektur aplikasi terdapat usability aplikasi, di mana aplikasi mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly dan memiliki fungsionalitas yang tinggi. Kedua ada fleksibilitas aplikasi, di mana aplikasi dapat berfungsi dengan baik sesuai platformnya sehingga tidak perlu diadakan perubahan secara terus-menerus. Lalu yang terakhir ada arsitektur teknologi, yang di dalam tabel terdapat keamanan teknologi, interoperabilitas,
perubahan teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Keamanan teknologi sendiri, yaitu teknologi harus terlindungi dari resiko yang dapat terjadi baik internal maupun eksternal. Lalu interoperabilitas kemampuan teknologi dalam mendukung pertukaran data. Lalu perubahan teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnis, yaitu perubahan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada sehingga dapat mendukung operasional perusahaan secara maksimal. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Zidan. Arsitektur Vision merupakan fase pertama pada siklus TOGAF ADM. Dalam fase ini menjelaskan tentang nilai bisnis yang dimiliki oleh manajemen level atas atau top level management pada UMKM yang akan digunakan untuk menentukan bagaimana rancangan AI yang disusulkan. Solusi konsep diagram merupakan diagram penggambaran solusi teknologi informasi usulan yang dijadikan acuan dalam melakukan rancangan enterprise arsitektur. Pada fase ini digambarkan proses bisnis existing yang ada pada UMKM sehingga kemudian dibuatlah proses bisnis arsitektur target yang ingin dicapai. Pada tabel 6 ini merupakan artefak katalog menjelaskan bagaimana keterkaitan antara driver, goal, objektif pada UMKM. Pertama ada driver, ada goal, dan ada objektif. Pada driver, peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan bahan baku, memberikan pendapatan lebih bagi UMKM, meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk makanan khas daerah lainnya di pasar Indonesia. Kemudian goal, mampu memenuhi bahan baku kacang secara konsisten, meningkatkan pengelolaan quality control terhadap produk, pencatatan keuangan yang terstruktur, mampu mengadakan standarisasi produk, meluasnya jangkauan pemasaran, mampu bersaing dengan produk yang sama. Selanjutnya objektif, menjaga bahan baku kualitas, pemilihan vendor yang konsisten dan stabil, perlu adanya teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk, aplikasi keuangan accounting dalam proses pencatatan keuangan UMKM, standarisasi produk terpenuhi, optimalisasi media penjualan, meningkatkan pengelolaan jumlah stok produk di gudang, adanya data penjualan berdasarkan kategori produk. Tabel 7, bisnis service, fungsional dan proses katalog. Pertama ada bisnis function, bisnis service, dan bisnis proses. Pada bisnis function ada produksi dan pengadaan. Kemudian bisnis service, pembuatan produk, packaging produk, pengelolaan gudang, pembelian barang, pengelolaan vendor. Kemudian bisnis proses, ada persiapan pembuatan kacang, packaging kacang, pengelolaan bahan baku, pembelian bahan baku, seleksi vendor, penilaian vendor, atau kategorisasi vendor. Selanjutnya aplikasi pengelolaan penjualan keuangan, pemasaran, distribusi, pengelolaan keuangan, kategorisasi konsumen, pengelolaan pembayaran produk. Kemudian pencatatan penjualan via offline, pencatatan penjualan via marketplace, pencatatan penjualan via website, pencatatan laporan akhir UMKM, pemberian diskon, penjualan ke offline, penjualan ke supermarket atau distributor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arfianto Satrio. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan role katalog yang merupakan artefak menjelaskan jobs desk atau tugas dari setiap stakeholder dalam menjalankan kegiatan proses bisnisnya pada UMKM. Lalu tabel tersebut ada di nomor 8, role katalog. Lalu selanjutnya ada fase data arsitektur. Pada fase arsitektur data diidentifikasikan data-data yang digunakan saat ini dan data-data yang dibutuhkan pada masa mendatang. Lanjut, fase application arsitektur. Pada fase arsitektur aplikasi menjelaskan aplikasi-aplikasi yang digunakan saat ini dan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan pada masa mendatang di UMKM. Selain itu terdapat artefak application atau role matrix yang menggambarkan hubungan antara application komponen dan proses bisnis yang ada pada UMKM tabel 12 tersebut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Iksan Adim. Baik. Monyet jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada fase arsitektur teknologi dihasilkan artefak teknologi portofolio katalog. Berikut merupakan tabel dari teknologi portofolio katalog. Setelah melakukan perancangan, dibuatlah sebuah blueprint yang menggambarkan rancangan EA secara keseluruhan untuk UMKM makanan khas daerah dengan karakteristik usaha kecil seperti pada gambar di bawah ini. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perancangan enterprise arsitektur blueprint untuk UMKM penghasil makanan khas daerah antara lain seperti perbaikan dan penambahan proses bisnis pada fungsi pengadaan, produksi, pemasaran, distribusi, dan keuangan dalam mendukung goals antara lain seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi bahan baku, memberikan keuntungan lebih bagi UMKM, dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk makanan khas daerah lainnya di pasar Indonesia. Setelah itu, adanya pembuatan database seperti database konsumen, vendor, produk, bahan baku, alat, dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Sekian, bila